Kemenaker Trans dan seorang pengusaha Darmawati. Ya, Farhad Abbas, kuasa hukum dari Darmawati yang diduga menyuap Kemenaker Trans, membantah adanya dugaan penyuapan. Dana sebesar 1,5 miliar tersebut diberikan sebagai pinjaman untuk uang THR di Kemenaker Trans yang nantinya akan dikembalikan. Yang awalnya memang dia merasa ada kejanggalan yang terjadi di departemen tersebut, di mana kedua pejabat berwenang tersebut secara vulgar menyatakan untuk minta setoran 10% untuk mengurus anggaran dan lain sebagainya. Nah, klien kami selama 3 bulan Allah tidak mau dan tetap mengedepankan cara kerja profesional sebagai kontraktor apabila diproses dengan tender gitu. Nah, kemudian dengan segala upaya ya dia berani nelpon sana sini, kemudian mengaitkan dengan pihak-pihak terkait, baik keluarga maupun sama rekanan lainnya, sehingga mereka mengatakan bahwa butuh dana sekitar 1,5 miliar untuk bantuan di kementerian dalam rangka THR ini. Nah, dengan dalil untuk dikembalikan atau yang dipinjam sementara. Ada pinjaman yang dengan kwitansi, tapi Dadong ini yang kurang ajar, yang nggak mau ngasih kwitansi, tapi siangnya langsung ditangkap oleh KPK gitu. Jadi memang ada niat indikasi bahwa dia hanya untuk memeras, memperalat, menggunakan nama-nama oknum tertentu untuk membujuk rayu. Sekarang sudah zaman sepertinya, kementerian pinjam-minjam. Dari pengusaha. Kemarin ke Menpora, kemarin minjam kan Pak Wafid itu katanya minjam ditalangi dulu untuk Wisma Atlet. Sekarang Kemenaker Trans pinjam dulu untuk THR. Mungkinkah itu? Tetapi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar membantah dirinya terlibat kasus suap di kementerian yang dipimpin olehnya. Muhaimin juga menyatakan bahwa dirinya akan bersikap proaktif untuk mengklarifikasi dan siap memberi keterangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jelas sekali bahwa itu karangan konspirasi antar mereka saling mencari perlindungan begitu antara penyuap dan penerima suap agar mendapatkan cantolan itu ya mengatasnamakan menteri. Ini peristiwa yang sudah kesekian kalinya nama saya dimanfaatkan, digunakan untuk cara-cara itu, tetapi selama ini berhasil kita tangkal. Ada 3 langkah yang akan kita tempuh. Yang pertama, jangan sampai kasus suap ini menjadikan program itu terkendala atau terganggu, bahkan di markup gara-gara ada suap. Yang kedua, saya akan proaktif mengklarifikasi, memberikan keterangan kepada KPK. Dalam waktu dekat saya juga akan memberikan surat data apa yang terjadi. Yang ketiga, saya akan usut tuntas siapa yang senantiasa mengatasnamakan menteri. Ya, ini masih soal Kementerian Transmigrasi. Wilayah Papua merupakan salah satu tujuan program transmigrasi. Pemerintah pusat bahkan telah mengucurkan anggaran yang tak sedikit, namun kondisi para transmigran sangat memprihatinkan. Kini proyek tersebut terindikasi adanya penyuapan di tubuh Kemenaker Trans yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Inilah daerah transmigrasi di Manokwari, Papua Barat yang merupakan salah satu proyek Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perumahan rakyat, infrastruktur jalan, jembatan, dan daerah aliran sungai yang telah dibangun pun belum bisa dikembangkan karena terbentur minimnya dana. Kondisi para transmigran pun sangat memprihatinkan, padahal anggaran yang dikucurkan tak sedikit, yakni sebesar 22 miliar rupiah lebih. Belum rampung hal tersebut, kini muncul persoalan di tubuh Kemenaker Trans pimpinan Muhaimin Iskandar itu. PT Alam Jaya Papua, rekanan proyek ini, terindikasi melakukan penyuapan ke Kemenaker Trans. Darmawati, pegawai PT Alam Jaya Papua, dan 2 pejabat Kemenaker Trans Inyoman Suisnaya dan Dadong Irba Relawan ditangkap KPK saat penyuapan itu terjadi. KPK menangkap ketiganya bersama uang senilai 1,5 miliar rupiah yang disimpan dalam kardus bekas durian. Dari Manokwari, Papua Barat, Anis Dasantos, TV1 mengabarkan. Kasus suap di tubuh Kemenaker Trans semakin meluas. Salah satu tersangka rekanan dari pihak swasta menuding Muhaimin Iskandar lah yang meminta uang senilai 1,5 miliar rupiah tersebut untuk keperluan Idul Fitri. Terkuaknya suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berawal saat KPK menangkap tangan 3 orang tersangka pada 25 Agustus lalu. Ketiganya adalah Sesditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi atau P2KT Kemenaker Trans Inyoman Suisnaya,
Kepala Bagian Evaluasi dan Perencanaan Setditjen P2KT Dadong Irba Relawan dan tersangka ketiga adalah Darnawati, seorang rekanan. Bersama ketiga tersangka, KPK menemukan uang senilai 1,5 miliar rupiah yang disimpan dalam kardus bekas durian. Diduga suap tersebut terkait pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah bidang transmigrasi di 19 kabupaten seluruh Indonesia dari APBN 2011. Belakangan nama Menaker Trans Muhaimin Iskandar mulai disebut-sebut oleh Darnawati, salah seorang tersangka dari pihak swasta. Menurut Farhad Abbas, kuasa hukum Darnawati, uang 1,5 miliar yang disita KPK saat malam penangkapan adalah permintaan Muhaimin untuk merayakan Idul Fitri tahun ini. Bahkan Farhad mengklaim memiliki bukti rekaman permintaan tersebut. Menurut Farhad, bukti rekaman tersebut sudah diperdengarkan ke penyidik KPK. Tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Muhaimin. Juru bicara Muhaimin Iskandar, Dita Sari, menegaskan suap tersebut merupakan antara pribadi dan tidak melibatkan Kemenaker Trans sebagai institusi. Tudingan ke Muhaimin Iskandar dianggap hanya upaya mengaburkan persoalan. Siapakah yang benar? Apakah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar terlibat dalam kasus suap tersebut? KPK diharapkan tidak tebang pilih dan menuntaskan kasus suap di tubuh Kemenaker Trans hingga ke aktor intelektualnya. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kita akan kembali jeda sejenak, tetapi usai